Pendekatan pragmatis sastra, teori resepsi sastra, dan kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi dalam mengkaji sastra. Perkenalkan, saya Ulfa Media NIM 22017019 dari Prodi Sastra Indonesia NK dengan dosen mata kuliah Dr. Yani Hayati SSM Hum. Pendekatan pragmatik sastra. Pragmatik ialah suatu ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada tujuan yang disampaikan itu bisa berkaitan dengan moral, pendidikan, agama, dan lain-lain. Semakin banyak nilai-nilai dan ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. 1. Otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dengan kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. 2. Pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai artefak, pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. 3. Pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. 4. Teks selalu menyajikan ketidakpastian makna sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai yang memahaminya secara terbuka. Teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra merupakan teori yang memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini memperlihatkan cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Dua cara yang dipakai untuk menganalisis karya sastra dengan menggunakan teori resepsi sastra. 1. Metode sinkronik. Metode sinkronik ialah suatu metode penelitian terhadap karya sastra dalam waktu yang sama. Biasanya karya sastra yang digunakan untuk penelitian adalah karya sastra yang populer saat itu. 2. Metode adalah sebuah metode penelitian terhadap karya sastra dalam beberapa periode atau waktu. Pada umumnya, penelitian ini dilakukan atas adanya tanggapan pembaca terhadap karya sastra, yaitu berupa kritik sastra. Menurut teori resepsi, pembaca dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. 1. Kelompok pembaca pasif. Pembaca pasif yaitu pembaca yang hanya menanggapi karya tersebut berdasarkan apa yang dirasakannya. Apakah karya yang dibacanya itu menarik, bagus, membosankan, bernilai sastra, dan sebagainya. Sebatas apresiasi diri. 2. Pembaca kreatif. Pembaca kreatif adalah pembaca yang menulis kembali tanggapan pembacaannya menjadi suatu tulisan atau karya lain. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. 1. Kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelajaran moral, agama, juga fungsi sosial. 2. Teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Secara spesifik, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya sastra. Cukup sekian dan terima kasih.